Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam rangkaian melengkapi sisa usia kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah ibadah kita. Semoga Allah mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Terlebih saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, sisa umur kita hingga sampai di bulan suci Ramadan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita masih mengenai zikir atau doa atau bacaan ketika pagi dan sore bagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin. Sahabiyul hadis wa Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau mau dibaca jamak jadi hasbunallah. Kalau bacaan sendiri hasbiyallah. Kalau dalam Al-Quran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Man qalaha hina yusbihu wa hina yumsi sab'a marratin. Man qalaha, siapa saja yang mengatakan doa itu, zikir tadi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hina yusbihu wa hina yumsi, di waktu pagi maupun petang, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, kafahullahu ma'ahammahu min amrid dunya wal akhirah. Niscaya Allah, pasti Allah akan mencukupi segala yang dicemaskannya dari urusan dunia maupun akhirat. Kita paham, kita sadar bahwa manusia, kita sebagai makhluk yang normal, pasti memiliki sesekali perasaan cemas, khawatir
dan lain sebagainya. Hal itu manusiawi, maka dari itu berlindunglah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah Allah sebagai pelindung semata-mata, pemberi ketenangan. Salah satunya kata Nabi, ucapkan doa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Apa yang dimaksud dengan hasbi Allah? Hasbi Allah ay kafani Allah ta'ala fi kulli syai'. Maksudnya bahwa Allah telah mencukupi kita dalam segala urusan. Kalau bukan Allah, siapa? Kita kan berasal dari Allah. Maka tanggung jawab Allah ketika kita ada di dunia ini. Allah lah yang mencukupi segala sesuatunya. Jadi keyakinan ini harus senantiasa tertancap. Oleh sebab itu alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya lah kita bertawakal, kita berserah diri, kita bergantung sesuai dengan kaidah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah as-samad, tempat bergantung. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kalau merasa meyakini bahwa Allah sebagai sumber segala kecukupan, ucapkanlah zikir ini. Kemudian yang kedua, ada doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, di situ ada yang kelewat, maaf, Pak, diterjemahnya benar yang dibagikan. Tapi setelah di print out ada yang kelewat. Setelah kalimat wa mali, adakah sebelum Allahumma hfadni, ya? Ingat-ingat deh. Allahumma stur awrati wa amin rawati. Kan enggak kata itu di situ. Nah, itu yang kelewat, tapi terjemahannya ada. Allahumma stur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali. Atau wa an shimali, boleh. Wa min fauqi wa a'udzu bi 'azamatika an ugtala atau an agtala, boleh. Min tahti. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon hanya kepadamu. Al-afwa. Al-afwa. Al-afwa itu dimaknai dengan perlindungan. Al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dini wal afiyah. Perlindungan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini, dalam urusan agama, wa dunyaya wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Wa amin rawati, dan hilangkanlah rasa rasa takut, cemas, atau bentuklah rasa aman, maksudnya dalam hati kita. Allahumma hfadni min baini yadayya, ya Allah, jagalah, peliharalah aku dari apapun yang ada di antara kedua tangan. Wa min khalfi, dan apapun yang ada dari di antara atau dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali, kanan kiriku, wa min fauqi, dari atas, dari bawah, dari segala arah. Sahabi wal hadis, perawi hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qauluhu al-afiyah, lalu apa yang dimaksud dengan al-afiyah? Kita suka nyebut sehat wal afiat.
Al-afiyatu min afahullahu wa afahu wal ismu afiyatun. Katanya di sini dijelaskan afiyah itu dari kata afahu, asal katanya dari afahu. Wa afahu dan kata afahu. Isimnya al-afiyah. Artinya adalah dafa'allahu anil abdi al-asqami wal balaya. Artinya afiyah itu adalah perlindungan dan pembelaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba dari berbagai penyakit dan musibah. Jadi sehat wal afiat itu sehat jasmani secara fisik, afiah sehat wal afiat terjaga dari penyakit dan musibah. Ada juga yang berpendapat afiah itu adalah kesehatan rohani. Misal, kalau kita sehat berarti fokusnya ke jasmani, fisik kita. Sehat Pak Haji, alhamdulillah sehat, badannya sehat. Kalau afiat, kesehatan tadi dipakai untuk hal yang positif di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmaninya dibawa sholat, dibawa berbuat baik, dibawa berdakwah, dibawa majlis. Nah, diisi dengan hal-hal positif dalam rangka beribadah, kesehatan itu maka jadilah afiat. Sebab apa? Banyak orang yang sehat jasmaninya, tapi sholat tidak. Menolong orang tidak. Ibadah jauh, gawenya gawe haram, naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah kesehatan yang tidak diiringi dengan keafiatan. Itu salah satu pendapat. Tapi dalam penjelasan kitab ini sekali lagi yang dimaksud dengan afiat adalah atau afiyah, al-afiyah adalah dafa'allahu anil abdi al-asqami wal balaya. Allah memberikan perlindungan dari Allah kepada kita atas segala penyakit dan musibah. Amma su'alal afiyata fid din. Adapun afiat dalam bidang agama itu bagaimana? Jadi afiahnya macam-macam ini. Amma su'alal afiyah fid din. Adapun masalah atau mengenai perlindungan Allah dalam hal agama itu bagaimana? Fahiyya maksudnya adalah dafa Allahu kullu ma yusinu dini wa yadurruhu. Wa amma fid dunya fahiyya dafa Allahu kullu ma yadurru dunyahu. Yang dimaksud dengan afiat atau perlindungan Allah pada agama itu adalah perlindungan Allah yang diberikan kepada hamba dari setiap perkara yang dapat merusak dan membahayakan agamanya. Misalnya terjaga dari perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, menjaga diri dan perasaan dari hal-hal yang mengarah kepada kemunafikan, dan lain sebagainya. Ini merupakan afiat atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada bidang agama. Adapun dalam bidang dunia, dafa Allahu kullu ma yadurru dunyahu. Maksud afiat dalam urusan dunia ini adalah perlindungan Allah terhadap hamba dari setiap perkara yang membahayakan dunianya. Kita tahu bahwa dimanapun kita berada, setiap bahaya mengintai kita. Di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun, kita diintai, dilihat, diperhatikan oleh pihak-pihak yang bisa saja mencelakakan kita. Baik dari makhluk yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Wabil khusus lagi dari yang tidak kelihatan bahayanya. Tapi dalam urusan dunia tentunya ini yang membahayakan secara fisik, secara zahir.
pada dunianya. Misalnya dari harta kekayaan kita. Seperti kasus apa tuh? Kasus Jamret kemarin yang rame di Jogja itu. Aneh bin ajaib kan? Nah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dari bahaya jamret. Jamretnya dikejar oleh suaminya, kemudian dia celaka numpur tembok sampai meninggal dunia. Yang jadi tersangka justru yang ngejar suaminya. Nah, akhirnya terjadi kesalahan penindakan. Alhamdulillah sudah dibereskan. Meskipun dari pihak Jamret, keluarga Jamret katanya atas nama kemanusiaan merasa dirugikan. Ya, kalau kalau hukum kausalitas kan berlaku di situ. Nggak bakalan dikejar dia itu kalau tidak ngejamret. Uji orang yang keluarga Jamret nggak bakalan nyampah muntah dikejar. Kalau mah itu mah kayak si kabayan itu udah bakalan habis sekarang. Akhirnya apa? Ya berebut. Makanya hukum itu bukan hanya dalam supremasi atau penegakan saja, tapi harus berdasarkan keadilan dan rasa keadilan. Bagaimana tidak banyak kasus di dunia ini orang yang bebas dari hukuman atau bahkan sebaliknya terkena hukuman. Padahal secara faktual bukan untuk dimaklumi sebenarnya, tetapi salah cuman kita mengenas gitu kan, mengenaskan mendengarnya. Misalnya ada kasus seorang nenek-nenek ngambil ranting di sebuah perkebunan besar, di hutan perkebunan besar. Gara-gara ranting kayu cuman 1-2 batang dianggap maling. Padahal ada sebuah pendapat Pak ya, seorang ulama berpendapat bahwa ranting rumput yang ada di dunia ini adalah di antara perkara yang halal untuk diambil. Cuman ditaksis kalau rantingnya 1-2 biji ya. Kalau rantingnya 1 truk lain cerita. Mana kalau ngambil ranting dari kebun perhutani berapa banyak? 1 truk mah itu mah tak bisa dimaklumi. Ini tidak cuma ngambil sebatang 2 kayu ranting yang sudah kering diperkaroke, dihukum berbulan-bulan nenek-nenek itu, kakek-kakek itu. Atau ngambil rumput. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Ini yang sekali lagi, hukum itu bukan hanya semata-mata mengedepankan penegakannya, tapi ada di balik itu semua adalah rasa keadilan. Kemudian yang berikutnya, wa amma fil ahli, adapun afiat dalam hal keluarga maksudnya adalah dafa Allahu kullu ma yalhaqu ahluhu minal balaya wal asqam wa ghaira dzalik. Afiat atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada keluarga itu berupa perlindungan Allah terhadap keluarga hambanya dari berbagai musibah, dari berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Maksudnya, contohnya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anggota keluarga yang sehat-sehat. Badannya sehat, perilakunya baik. Perlindungan dari Allah itu, afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fil mali, adapun dalam bidang harta, afiat itu maksudnya adalah dafa Allahu kullu ma yadurru maluhu minal goroki wal haroki wassarok. Maksudnya adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba dari berbagai perkara yang membahayakan pada hartanya, berupa pencurian, kebakaran,
tenggelam, ataupun perkara-perkara lainnya yang bisa menghanguskan harta benda. Dan tidak ada yang tahu musibah. Tapi alhamdulillah kita sekarang saat ini berada di daerah yang aman. Banjir tidak, longsor tidak, alhamdulillah. Kalau melihat di daerah lain, naudzubillah min dzalik, betapa musibah di mana-mana, yang longsor lah, yang banjir lah, yang kena puting beliung lah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, al-afiyat, wa ahli wa mali, dan seterusnya. Kemudian pada kalimat yang kelewat tadi, di doa ini disebutkan Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ada kalimat aurati. Aurati itu artinya aurat. Apa itu aurat? Ada yang mengatakan apa itu aurat? Aurat itu secara bahasa adalah kehormatan. Tapi dalam istilah kitab ini, yang dimaksud dengan aurat, wahiyya kullu ma yastahyi minhu idza dhahara. Segala apa yang ada pada diri kita, yang ada pada badan kita, yang merasa malu kalau itu kelihatan oleh orang lain. Aurat sekali lagi kullu ma yastahyi minhu idza dhahara. Segala sesuatu yang apapun yang ada pada diri kita yang kita merasa malu kalau kelihatan oleh orang lain. Nah, tinggal pikir kemana baik aurat. Menurut para fuqaha muncullah hukum bagaimana aurat. Ada dua secara garis besar peruntukannya. Aurat ketika sholat dan aurat di luar sholat. Kemudian dari segi jenis kelamin ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan, ada aurat hamba sahaya. Jadi dalam hal ini aurat itu segala hal yang perlu dan harus ditutup, harus dilindungi dari pandangan orang lain. Aurat itu makna lainnya sama dengan dosa. Kan ada tuh sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah perangai yang baik. Wal ismu mahaka fi sadrika ayattali'a alaihin nas. Adapun dosa adalah sesuatu yang ada pada diri kita, di dalam balik dada kita, di balik perasaan kita. Yang kalau ketahuan orang lain merasa malu kita. Jadi dalam hal ini, malu itu secara fisik, istahya tadi, sedangkan dosa secara psikis. Gitu. Kalau mau dipahami sederhananya. Jadi dalam hal ini wajib kita menutup aurat. Bagaimana batasan auratnya? Kalau laki-laki, seperti yang sudah kita tahu, auratnya laki-laki itu ma baina surrati warrukbati. Antara pusar dan lutut. Kalau laki-laki mama kita ini cukup pakai kolor, sontok kalau kata orang Sunda. Nutup lutut, nutup pusar. Cuman kurang sempurna dalam pergaulan sehari-hari, apalagi sholat. Sholat sah tidak seperti itu, sah asal ketutup. Ketutup mana? Ketutup aurat antara pusar dan lutut. Tetapi belum sampai pada kemuliaan, keabdolan, keutamaan. Sedangkan perempuan, kalau perempuan itu dalam sebuah keterangan dikatakan an almar'atu jami'ul badani auratun. Perempuan itu seluruh badannya adalah aurat. Ada yang mengatakan masih wal wajhi wa kaful yadaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau telapak kakinya termasuk aurat. Perempuan tuh.
Bahkan dalam sebuah keterangan dikatakan al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asyaiton. Wanita itu adalah aurat dan jika dia keluar dari rumah maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Hadirin rahimakumullah, kalau bicara tentang aurat, wabil khusus aurat perempuan, rasanya ini hari ampun deh. Godaan terbesar, godaan terbanyak adalah melihat aurat di depan kita perempuan. Kadang sudah tertutup, tapi bukan tertutup, dia terbungkus. Maka bahasa kitabnya, bahasa Islamnya bukan membungkus aurat, kewajiban kita itu, tapi menutup. Logikanya kalau sesuatu yang ditutup biasanya ada kelihatan, baik rupa maupun bentuknya. Tapi kenyataannya sekarang di akhir zaman ini banyak kaum wanita yang cuma membungkus aurat, membungkus badannya. Make baju, tapi pas dipakai masih pecat apa baju. Masih berbentuk. Yang lekuk ya lekuk, yang nonjol ya nonjol. Nah ini tidak memenuhi syarat sebagai pakaian yang penutup aurat, itu baru pembungkus. Maka keadaan pakai plastik. Coba, plastik itu, roti itu dibungkus atau ditutup? Roti itu biasanya dibungkus pakai plastik. Karena plastik namanya transparan, jadi kelihatan, oh ini roti. Ya maaf ngomong tuh Pak, jangan dibayang tuh mamano kalau perempuan pakai plastik bajunya. Nah itu bukan bungkus. Bukan nutup tapi bungkus. Dan banyak lagi dalil-dalil yang tentu sangat jelas menunjukkan bagaimana kewajiban seorang perempuan menutup auratnya. Bahkan menjadi beban seorang laki-laki atau walinya untuk senantiasa memperhatikan bagaimana aurat perempuan atau aurat wanita yang berada di dalam tanggungannya. Suami bertanggung jawab terhadap perilaku istrinya. Suami, bab ayah bertanggung jawab terhadap perilaku anak perempuannya ketika keluar rumah. Maka ada sebuah pepatah menyatakan, ketika seorang perempuan yang sudah bersuami keluar rumah tanpa menutup aurat, maka sama artinya dia menggiring suaminya selangkah demi selangkah menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, wahai para ibu, wahai kaum perempuan, jagalah aurat. Kita ini laki-laki dijingok tak ditutup benak nyingo, apalagi ditutup ditutup benak nyingo, apalagi tak ditutup. Ada istilah mata jelalatan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah doa Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurruhu ila muslim. Sahabat perawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Dalam hal ini tidak banyak penjelasan mengenai doa ini, tapi yang pasti doa ini meyakinkan kita akan kuasa dan kehendak Allah yang maha mengetahui hal yang gaib, hal yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang terakhir zikir atau bacaan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Doa ini, zikir ini
banyak dibaca, diamalkan oleh masyarakat kita, wabil khusus pasca kemarin adanya pandemi, ya kan? Di setiap masjid, di setiap musola, di setiap kesempatan. Sampai sekarang banyak yang sudah membiasakan kalimat doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang karena keagungan namanya tak ada sesuatu yang bisa memberikan gangguan. Apakah itu di langit maupun di bumi. Di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud dinyatakan, man qalaha salasan idza asbaha. Siapa saja yang mengucapkan zikir itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, salasan 3 kali, idza asbaha pada pagi hari, wasalasan idza amsa dan 3 kali pada sore hari, lam yadurruhu syai'un. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya atau meniadakan sesuatu pun yang membahayakannya. Dengan kata lain, mendawamkan, membiasakan doa ini berarti memohon perlindungan kepada Allah untuk terhindar dari segala macam bahaya. Sambil duduk, pendek juga kan, Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali, siang maupun sore maupun pagi. Apa maksudnya? Maksudnya tiada sesuatu pun di langit, tiada satu pun di bumi yang dapat membahayakan diri kita ketika Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Dilengkapi dengan atau ditambah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan seterusnya. Kemudian khusus kalau misalnya menjelang malam, sudah disampaikan juga ada yang mengajarkan baca Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Ya daripada ngobrol dak karuan, menjelang maghrib itu kalau bahasa kami orang-orang tua di Parahyangan itu, hati-hati kalau nak maghrib itu, kalau nak malam itu banyak sanekala. Sampai sekarang nggak tahu apa dia sanekala itu. Yang jelas itu membahayakan ujinya. Nah ternyata di daerah kita ini, wabil khusus tempat tinggal kami di pulau itu, ada semacam keyakinan, kepercayaan. Kalau nak maghrib berhentilah, jangan berkeliaran di luar, masuklah, masuk. Apalagi melagi halangan, jangan coba-coba keluar pas maghrib, gitu kan? Nah, ini adalah di antara pegangan atau patokan orang-orang zaman dulu. Kalau orang Sundaman nyebutnya karuhun. Maaf ngomong tuh, kalau uji karuhun, karuhun itu sok karuhan, kumatuh-matuh, nah sok mati. Nah itu bahasa kami itu. Artinya apa? Leluhur kita, nenek moyang kita ini tidak banyak cara. Tapi karena istiqomah, cuman dengan kata pamali istiqomah, nurut. Kita ini dulu nurut, tidak usah main, berhenti. Kita zaman sekarang kita ngelarang anak-anak kita, jangan main, ngapo tidak boleh. Bila perlu minta dalilnya. Jangan nyapu malam, ngapo tidak boleh? Tidak boleh pokok zaman kita dulu kan. Tidak boleh beli garam kalau maghrib. Ya orang nak sholat tukang warungnya. Jangan beli jarum, masih ingat dulu. Jangan pernah beli minyak tanah malam-malam. Ditanya ngapo mak? Tidak boleh, pamali. Pamali? Tidak kata dalilnya. Coba main hari anak-anak kita. Ada apa-apa kemana apalagi ada Alfamart, Indomart, sudah basing bae belanja. Nah dalam hal ini maka sebenarnya balik ke mudawamah, keyakinan, keistiqomahan. Jadi istiqomahkanlah doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insya Allah
akan senantiasa menjaga kita dari kemadaratan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian untuk kajian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk istiqomah dalam berzikir, meminta perlindungan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Qutma sofa wa da'ma qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.